DIY casing ponsel, mengecas lebih cepat, atau membetulkan kabel rusak. Semua tips umumnya pasti sudah kamu tahu. Tapi, kalau tips rahasianya, ponsel pintar layar tekuk futuristik. Lalu, kenapa ya ponsel pintar saat ini terlihat sama? Ayo, kita cari tahu jawabannya. Ponsel pertama kali muncul pada tahun 1992 saat IBM memamerkan Simon Personal Communicator. Saat itu, gadget ini dijual seharga lebih dari 15 juta rupiah. Bentuknya menyerupai batu bata, seberat palu. Tapi inilah ponsel pintar, punya layar sentuh, dilengkapi email, dan juga fax. Gadget ini juga punya kalender, buku alamat, dan organizer. Kemudian, muncul era ponsel pintar dalam berbagai bentuk dan ukuran nyeleneh. Pada 2002, Motorola V70 tampil memukau dengan keyboardnya yang bisa diputar 360 derajat. Rupanya mirip fidget spinner, jauh sebelum benda ini populer. Pada 2003, Nokia 7600 muncul. Ponsel ini berbentuk seperti tetesan air mata dan posisi keyboardnya mengelilingi layar. Kemudian, pada tahun 2004, muncul Haier P7 Pen Phone. Bentuknya memang mirip pulpen, tapi tidak bisa dipakai sebagai pulpen. Meski layarnya kecil, ponsel ini juga punya kamera loh, plus pointer laser bawaan. Era ponsel nyeleneh ini mulai meredup saat Apple merilis iPhone pertamanya pada tahun 2007 dan memelopori gaya baru dengan mengutamakan kepraktisan daripada bentuk. Bentuk kotak tipis ini mudah dipegang. Layarnya juga cukup besar sehingga lebih mudah dilihat dan memudahkan kontrol sentuh. Sejak saat itu, bentuk ponsel pintar serupa. Kenapa begitu? Karena memang berfungsi. Tapi, coba bayangkan, kamu sudah bersusah payah mengembangkan ponsel revolusioner dan merogoh kocekmu begitu dalam untuk membuat fitur dan produk terbaru. Tak lama kemudian, kamu menyaksikan peluncuran ponsel terbaru milik pesaing utamamu. Produknya jauh sangat keren, sehingga ponsel buatanmu jadi jauh ketinggalan. Kamu pun ingin membuat terobosan. Inilah yang dialami Android pada tahun 2007 saat Steve Jobs mempresentasikan iPhone pertamanya. Kamu bisa menyaksikannya sendiri. Daya komputasi pada ponsel pintar modern jauh lebih dahsyat dibandingkan komputer NASA pada 1969. Bahkan, jauh lebih canggih dibanding pesawat ulang-alik Orion yang diluncurkan pada 2014 lalu. Oke, jadi begini. Pada 1926 silam, Nikola Tesla mengatakan, seluruh dunia akan berubah jadi otak genius berkat teknologi nirkabel. Manusia akan saling berkomunikasi dan bertatap muka walau terpisah jarak berkilo-kilometer hanya dengan perangkat kecil yang muat ditaruh di saku. Itu jauh sebelum ada komputer, ponsel, bahkan TV. Dan sekarang, kita sulit lepas dari perangkat kecil ini. Sebagian orang bahkan mengalami nomofobia. Mereka ketakutan saat tidak membawa ponsel atau saat berada di luar jangkauan internet. Nah, kamu jangan sampai mengalaminya ya. Di sebuah kota di Jerman, lampu lalu lintas dipasang di tanah sehingga semua bis atau para pejalan kaki yang terlalu asyik dengan layar ponselnya bisa tahu saat lampu menyala merah, sehingga mereka bisa berhenti. Kita begitu mencintai ponsel, produsen pakaian pun terpaksa mengubah ukuran saku agar muat untuk mengantongi gadget. Dan semakin lama, ukurannya semakin besar. Fakta menarik, Google tidak memelopori Android, tapi membelinya seharga 750 miliar rupiah pada 2005. Untuk ukuran sekarang, nilainya sekitar 1 triliun rupiah. Wah, bisa untuk membeli 3 mobil Bugatti model terbaru. Dengan sisa uang sekitar 150 miliar rupiah, kamu masih bisa membeli 2 mobil sport ini. Ponsel pintar termahal di dunia adalah Vulcan Supernova iPhone 6 Pink Diamond. Harganya lebih dari 720 miliar rupiah. Sebenarnya, ponsel ini cuma iPhone 6 biasa, tapi casingnya terbuat dari emas 24 karat dan platinum. Sebagai hiasan, berlian pink berukuran besar dipasang di bagian belakangnya. Jangan sampai kelupaan di kamar mandi ya.
Ponselmu juga punya sedikit kandungan emas loh. Ada 1 gram emas dalam 41 ponsel pintar, setara dengan emas yang diproses dari 1 ton biji emas. Kalau kamu ingin menghasilkan 7,5 ton emas dari bijinya tiap hari dengan semua ponsel yang ada di dunia, maka semua ponsel akan lenyap dalam 23 hari. Bersiaplah menikmati internet seluler 5G. Dengan ponsel atau tabletmu, kamu bisa mengunduh film kualitas top berdurasi 2 jam hanya dalam hitungan detik. Internet super ngebut akan jadi barang wajib di masa depan. Realitas virtual atau tertambah, AI, dan tentu saja grafis game tercanggih. Ponsel pintar juga akan mengalami banyak perubahan. Bentuknya fleksibel, bahkan sudah ada ponsel layar lengkung dan layar tekuk. Dan tak lama lagi, kamu bisa menekuk lalu mengantongi ponselmu atau melingkarkannya di lengan seperti gelang. Baterai ponsel tak perlu dicas dengan listrik lagi. Semuanya akan bertenaga surya dan kinetik atau energi gerak. Oh ya, power bank bertenaga surya saat ini sudah banyak di pasaran loh. Para ilmuwan telah menciptakan cakram 5D. Cakram kecil, tipis, dan transparan ini bisa tahan banting terhadap suhu ekstrim, mampu menyimpan data selama jutaan tahun, dan bisa menyimpan memori sebesar 360 terabyte. Alat ini akan jadi sangat lazim layaknya flash drive di masa depan, dan akan dipasang pada ponsel pintar. Kamu juga tidak akan perlu repot-repot beli ponsel baru kalau menginginkan kamera yang lebih bagus. Cukup ganti kameramu dengan yang baru. Google sedang mengupayakan peluncuran ponsel modular yang bisa dipasang dari bagian-bagian kecilnya, termasuk layarnya. Setelah itu, mungkin kita akan sepenuhnya beralih dari ponsel pintar. Semua fungsi ponsel pintar akan terpasang pada lensa super tipis yang bisa dikendalikan lewat pikiran. Virtualitas akan sepenuhnya menyatu dengan kenyataan, dan kecerdasan buatan akan mampu menggantikan kita dalam berkomunikasi. Teknologi ini juga akan jadi teman baikmu. Tapi, kita masih harus menunggu. Untuk sekarang, yuk kita ulik rahasia seru pada ponsel. Klik peramban Safari, buka sembarang situs, dan klik tombol share. Di antaranya akan terbuka fungsi mode baca. Simbol fitur ini adalah kacamata bulat ikonik milik Steve Jobs. Dalam keyboard virtual, emoji buku berisi kutipan terenkripsi dari kampanye iklan Apple yang terkenal itu. Think different. Kamu pernah dengar slogan ini? Untuk melihat kutipan ini, ekstrak file aslinya dengan emoji, lalu perbesar. Ukuran teksnya sangat kecil, sehingga tidak bisa dilihat pada layar ponsel. Logo daun apel pada iPhone tidak hanya ada di belakang ponsel. Ikon ini juga ada di bagian game di App Store. Ikon Maps beberapa kali berubah, dan setiap kali berubah akan menunjukkan alamat yang sebenarnya. Sebelumnya, ikon ini menunjukkan lokasi kantor Apple yang lama, dan sekarang Apple Park yang baru saja selesai dibangun. Ikon gelombang bunyi pada voice recorder bukanlah sembarangan ikon. Coba rekam suaramu dengan mengatakan Apple. Gelombang bunyi yang muncul akan terlihat mirip. Di Android, para pengembang menyembunyikan game ini yang secara visual menyesuaikan nama pembaruan sistem operasi. Untuk menemukan game ini, masuk ke setting, About Phone, klik beberapa kali pada Android version, maka akan muncul gambar berlogo. Klik pada gambar lagi untuk meluncurkan game ini. Selamat mencoba! Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.